Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adika Farsardan dengan NPM 2315061074. Jadi di sini saya akan menjelaskan latar belakang dari proyek bisnis kami. Jadi di sini latar belakang kami memilih proyek tersebut, proyek platform service gadget berbasis aplikasi itu karena untuk di masa sekarang servis gadget seperti HP, laptop, dan PC itu seringkali kurang transparan, baik dari segi harga, proses pengerjaan maupun komponen yang diganti. Selain itu juga pengguna juga sulit untuk mengetahui teknisi yang terpercaya dan tidak semua tempat servis memberikan garansi yang jelas. Oleh karena itu, kami itu mengambil proyek ini karena banyak orang tuh membutuhkan platform digital yang dapat menghubungkan pengguna dengan teknisi servis yang terpercaya. Sehingga eh, apa, jalannya servis ini itu dia bisa lebih transparan dan lebih praktis. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bagian customer segment. Jadi customer segment tuh dia ada tiga di sini. Ada pengguna, teknisi, dan kurir. Pengguna itu dia orang-orang itu ada pemilik gadget seperti HP, PC, laptop yang mengalami kerusakan perangkat tersebut. Lalu ada pelanggan yang mencari transparansi harga, garansi, dan keamanan suku cadang. Lalu ada orang sibuk eh, seperti pekerja atau mahasiswa yang dan membutuhkan servis praktis tanpa harus repot. Selanjutnya ada teknisi. Teknisi itu dia ada dua, yaitu teknisi independen atau freelance, tapi tidak memiliki ruko atau toko fisik. Lalu ada pemilik usaha servis lokal berskala kecil menengah. Lalu yang terakhir itu ada kurir. Kurir ini orang-orang yang memiliki kendaraan dan waktu luang untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Perkenalkan, nama saya Nata Raditya Rauf, NPM 23150610662. Jadi, untuk solusi yang ditawarkan oleh proyek yang kami usulkan ini, yang pertama ada pencarian toko servis dan teknisi terdekat. Jadi untuk sekarang, yang bisa kita rasakan, kalau untuk mencari sebuah toko servis gadget itu, kita perlu mencarinya di Google Maps contohnya, dan tidak ada sebuah sistem yang benar-benar menyediakan informasi terkait penyedia toko servis gadget ini. Lalu yang kedua itu ada informasi estimasi harga servis, yang dimana kalau untuk sekarang eh, hampir semua toko servis yang ada itu dia cukup kurang transparan dalam penentuan harga reparasi gadget yang kita ajukan. Lalu yang ketiga itu ada live tracking progres perbaikan, yang dimana nantinya ini akan memudahkan customer yang menjadi pelanggan dari sebuah toko servis. Jadi kita bisa melihat progres reparasi gadget yang kita ajukan. Lalu yang keempat itu ada profil dan rating teknisi. Jadi setelah reparasi gadget kita sudah selesai, kita bisa memberi rating terhadap kinerja dari teknisi yang memperbaiki gadget kita. Lalu yang kelima itu ada sistem garansi servis digital. Jadi di sini kita akan ngebuat sebuah sistem, di mana sistem ini nanti dia akan memberi garansi terhadap customer yang sudah eh, menikmati jasa reparasi gadget dari toko servis yang ada atau mitra yang ada pada aplikasi kita ini nanti. Lalu selanjutnya itu ada customer segments. Di sini nih ada tiga customer. Yang pertama itu ada pengguna, yang dimana pengguna ini yaitu ya pemilik gadgetnya, dapat berupa HP, PC, laptop yang mengalami kerusakan perangkat. Lalu juga pelanggan yang mencari transparansi harga, garansi, dan keamanan suku cadang, dan juga orang sibuk seperti pekerja atau mahasiswa yang membutuhkan servis praktis tanpa harus repot. Lalu customer yang kedua itu ada teknisi, yang dimana teknisi ini dapat berupa teknisi independen atau freelance dan juga pemilik usaha servis lokal.
Lalu yang ketiga itu ada kurir, yang dimana kurir ini adalah orang-orang yang memiliki kendaraan dan waktu untuk mendapatkan penghasilan tambahan dengan melakukan antar jemput gadget yang ingin direparasi oleh penggunanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ramedo Mardika dengan NPM 2315061126. Di sini saya akan membahas yang pertama itu ada customer relationship dari bisnis digital yang akan kami kembangkan. Di mana customer relationship sendiri di sini tuh akan menjelaskan bagaimana sebuah bisnis digital itu dapat membangun, menjaga dan meningkatkan hubungan dengan pelanggan. Di sini terdapat 3 poin yang akan saya sampaikan. Yang pertama itu ada fitur customer service, di mana fitur ini sendiri itu dapat digunakan sebagai layanan terhadap pelanggan secara online dan real time melalui sistemnya, di mana pelanggan sendiri nantinya dapat mendapatkan respon terhadap pertanyaan secara cepat dan juga dapat meningkatkan kepuasan pelanggan. Berikutnya terdapat sistem poin ataupun diskon untuk pelanggan yang sering menggunakan aplikasi. Nah, sistem ini sendiri itu bisa digunakan sebagai program loyalitas pelanggan yang dapat digunakan untuk memberikan keuntungan kepada pelanggan yang sering menggunakan layanan perawatan berkala. Dimana poin yang ini sendiri itu dapat digunakan untuk meningkatkan customer retention, atau pelanggan akan tetap kembali menggunakan layanan. Berikutnya juga dapat mendorong pelanggan untuk melakukan transaksi yang lebih sering dan juga dapat membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Berikutnya sistem garansi digital sendiri. Sistem ini sendiri tuh bisa digunakan untuk menjamin layanan atau produk dari pelanggan yang sudah melakukan servis. Dengan manfaatnya sendiri itu ada, yang pertama dapat mempermudah pelanggan melakukan atau mengakses informasi garansinya. Yang kedua itu untuk mengurangi resiko kehilangan bukti garansi, dan juga yang ketiga itu manfaatnya adalah untuk membuat proses klaim garansi lebih cepat dan juga lebih efisien. Oke, berikutnya di sini saya akan membahas cost structure dan juga revenue stream dari bisnis digital yang kami kembangkan. Dimana cost structure sendiri di sini itu merupakan seluruh biaya yang diperlukan untuk menjalankan dan mengoperasikan bisnis digital yang kami kembangkan. Ada beberapa poin yang sudah kami temukan yang memerlukan dana untuk pengembangan. Yang pertama itu ada biaya untuk menyewa server, database, dan juga API pihak ketiga seperti Google Maps, dan juga subscription terhadap software yang digunakan untuk pengembangan sistemnya nanti. Berikutnya ada pengeluaran untuk gaji developer, admin, dan juga tim marketing. Dan selanjutnya ada anggaran untuk biaya iklan digital dan juga promo ataupun diskon terhadap pengguna baru yang baru mendaftar pada sistem ataupun aplikasi. Juga terdapat biaya untuk mendaftarkan ke badan usaha. Untuk revenue streamnya sendiri, atau bagaimana cara bisnis yang kami kembangkan ini memperoleh uang dari layanan yang diberikan. Nah, itu terdapat 4 poin. Yang pertama itu ada komisi transaksi, di mana platform kami sendiri itu mendapatkan keuntungan dari setiap transaksi yang terjadi di dalam sistem. Yang kedua itu ada biaya layanan konsumen, di mana pelanggan dapat dikenakan biaya tambahan untuk menggunakan layanan tertentu pada platform. Selanjutnya ada layanan antar jemput, di mana bisnis digital kami sendiri itu dapat menyediakan layanan tambahan seperti pick up ataupun delivery, dan pelanggan dapat membayar biaya layanan tersebut. Dan terakhir itu ada fitur premium mitra, di mana nanti mitra bisnis sendiri dapat membayar biaya tambahan untuk mendapatkan fitur khusus. Misalnya ada promosi pada
aplikasinya ataupun analitik penjualan, dan juga ada fitur manajemen tambahan pada akun mitra yang sudah mendapatkan akses premium. Begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tommy Arya Viosa, NPM 23150611110. Jadi di sini saya akan mempresentasikan ide bisnis dari kelompok kami yang sudah dibuatkan ke dalam BMC, yang dimana ide bisnisnya merupakan platform service gadget berbasis aplikasi, matkul e-business. Oke, langsung saja. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bagian key activities. Key activities di sini merupakan aktivitas utama yang dilakukan pada sistem atau bisnis kami. Yang dimana pertama menghubungkan teknisi dan pengguna. Jadi aktivitas utama platform ini adalah menghubungkan pengguna yang membutuhkan servis gadget dengan teknisi atau toko servis yang sudah terdaftar di aplikasi. Melalui sistem ini, pengguna dapat dengan mudah mencari teknisi terdekat, serta melakukan pemesanan layanan servis secara online. Kemudian yang kedua, pengembangan dan pemeliharaan IT. Jadi, platform ini membutuhkan pengembangan sistem aplikasi secara berkelanjutan, baik dari sisi fitur, keamanan data, maupun performa server, agar aplikasi dapat berjalan dengan stabil dan nyaman. Kemudian yang ketiga, di sini ada akuisisi dan kurasi mitra. Jadi di perusahaan juga perlu melakukan proses perekrutan mitra teknisi serta melakukan verifikasi atau kurasi untuk memastikan bahwa teknisi yang tergabung memiliki kemampuan dan kredibilitas yang baik. Yang keempat adalah pemasaran. Jadi pemasaran dilakukan untuk perkenalkan platform kepada masyarakat melalui media sosial, iklan digital, serta berbagai promosi agar dapat menarik lebih banyak pengguna dan mitra teknisi. Kemudian di sini kelima, menjadi penengah komplain pelanggan. Jadi platform juga berperan sebagai pihak penengah jika terjadi keluhan atau masalah antar pelanggan dan teknisi, sehingga dapat menjaga kepercayaan pengguna terhadap layanan yang diberikan. Selanjutnya untuk bagian key resource, di sini merupakan sumber daya utama pada platformnya atau bisnis. Nah, yang pertama ada aplikasi mobile. Jadi aplikasi mobile ini menjadi sumber daya utama karena menjadi media utama bagi pengguna untuk mencari teknisi, melakukan pemesanan servis, serta memantau progres perbaikan perangkat. Yang kedua, penyedia server, hosting, dan domain. Jadi ini merupakan infrastruktur server dan hosting yang diperlukan untuk menyimpan data pengguna, transaksi, serta memastikan sistem aplikasi itu dapat diakses kapan aja secara online. Kemudian yang ketiga, tim programmer atau developer, tim quality control untuk verifikasi mitra, dan customer support. Nah, jadi tim developer ini bertanggung jawab pengembangan sistem aplikasi, sedangkan tim quality control ini bertugas memverifikasi mitra teknisi, dan customer support membantu menangani pertanyaan maupun kebutuhan dari pengguna. Kemudian yang keempat di sini ada Google Maps API. Nah, jadi ini digunakan untuk menampilkan lokasi teknisi atau toko service terdekat. Jadi memudahkan pengguna dalam menemukan layanan servis di sekitar mereka. Kemudian yang kelima di sini ada database mitra service. Jadi database ini berisi informasi toko servis dan teknisi yang telah bekerja sama dengan platform, termasuk profil, lokasi, serta layanan yang mereka tawarkan. Oke, selanjutnya di sini bagian key partner atau partner utama dari platform atau bisnis kami. Nah, yang pertama di sini ada yang pastinya toko servis dan teknisi independen lokal. Jadi mitra ini merupakan pihak utama yang menyediakan layanan perbaikan perangkat kepada pelanggan melalui platform. Nah, yang kedua di sini ada penyedia payment gateway. Jadi payment gateway ini digunakan untuk memproses teknisi pembayaran secara digital, sehingga pembayaran ini dapat dilakukan lebih aman dan praktis. Kemudian ketiga di sini ada mitra logistik seperti GoSend, Grab Express, ataupun kurir lokal lainnya. Nah, jadi mitra logistik seperti
yang tadi itu memproses pengantaran dan penjemputan perangkat dari pelanggan ke teknisi. Kemudian yang keempat, di sini ada penyedia cloud service seperti AWS atau Google Cloud, yang dimana digunakan untuk menyediakan infrastruktur teknologi yang mendukung operasional sistem aplikasi secara online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ibrahim Ramadan dengan NPM 231501094. Jadi pada video kali ini saya akan mempresentasikan sebuah rancangan ide dari kelompok kami berupa inovasi platform digital di bidang jasa servis elektronik. Di sini ada anggota kelompoknya, saya sendiri Ibrahim Ramadan, ada Dwika, Tommy, Rama, dan ada Nata. Mungkin sini saya akan bercerita sedikit tentang latar belakangnya. Ide ini juga tuh berangkat dari masalah nyata yang ada yang kami rasakan ataupun masyarakat lain rasakan, yaitu di mana saat ini kan servis gadget seperti HP, laptop, dan PC itu kurang transparan. Kemudian dari segi harganya, proses pengerjaan, ataupun komponen yang diganti gitu, kita masyarakat awam tuh kurang paham. Kemudian selain itu pengguna juga sulit yang tahu kalau misalnya teknisinya ini beneran terpercaya kompeten atau enggak gitu. Dan juga terkadang garansinya yang kurang jelas. Oleh karena itu, maka kami rasa dibutuhkan platform digital yang dapat menghubungkan pengguna dengan teknisi servis terpercaya secara transparan dan praktis. Lalu, bagaimana ya ini cara kerjanya platform ini? Nah, untuk memecah masalah krisis kepercayaan tersebut, ya aplikasi yang kami rancang ini ada 5 fitur solusi utama. Itu yang pertama itu pengguna tuh akan dimudahkan dengan fitur pencarian toko, servis, dan teknisi terdekat. Kedua itu untuk ngatasin masalah transparansi biaya, aplikasi akan nampilin informasi estimasi harga servis di awal sebelum pengerjaan disetujui pelanggan. Ketiga, yang paling inovatif itu terdapat fitur live tracking progress perbaikan, jadi pelanggan tuh nggak perlu bolak-balik lah. Istilahnya bolak-balik bertanya gitu ke tempat servisnya, apakah sudah sampai mana, apa alatnya sudah benar atau belum gitu kan. Jadi bisa jelas status perangkatnya secara real time. Yang keempat itu kami nyediain profil dan rating untuk teknisi supaya kualitasnya tetap terjaga gitu kan. Jadi kalau memang dia tuh punya, rating yang baik gitu kan, memang dipercaya tandanya. Kemudian yang terakhir ini ya ini kami menawarkan sistem garansi servis untuk memudahkan pelanggan kalau misalnya terjadi masalah setelah atau pasca servis. Nah, dengan solusi-solusi tersebut, apa sih sebenarnya nilai jual atau value proposition dari bisnis ini? Nah, di sini saya ada BMC-nya. Nah, di sini ada value proposition. Nah, ini kita balik lagi ke value proposition. Ya, karena aplikasi ini menggunakan model ya multi-site platform. Jadi kami tuh, membagi proposisinya dalam 2 segmen utama, yaitu untuk pelanggan dan mitra. Ya, untuk pelanggan itu atau pengguna ya, nilai utamanya itu ya yang tadi seperti misalnya, transparansi gitu kan. Transparansinya tuh, apa aja gitu. Transparansi mulai dari estimasi harga, diagnosis awal, dan daftar spare part yang dibutuhkan wajib itu. Misalnya dia LCD rusak, nah itu spare part yang dibutuhkan tuh yang wajib apa, LCD tipe apa segala macam, dan itu perlu disetujui juga sama pengguna di aplikasi sebelum perbaikan dimulai. Kemudian ada live tracking progress, mana ini pelanggan bisa memantau status perangkat mereka secara real time, misalnya kayak sedang dibongkar ataupun menunggu spare part ataupun tahap testing. Itu jadi teknisi itu ketika melakukan perbaikan itu setiap progresnya harus dilaporkan melalui aplikasi. Jadi pelanggan juga tahu nih kalau misalnya sebenarnya perangkatnya beneran dikerjain gitu, beneran diservis. Nggak cuma didiemin aja, terkadang kan pelanggan tuh disuruh menunggu tapi tanpa kabar yang jelas. Kemudian teknisi yang terverifikasi. Nah, ini sistem rating yang tadi ulasan ataupun portofolio untuk teknisi supaya menjamin kualitas. Sama yang terakhir tuh ada garansi ya, garansi terpusat. Klaim garansi lebih mudah dan ditengahi oleh platform. Jadi kalau misalnya ada sengketa antara pelanggan dan teknisi itu bisa diselesaikan oleh platform aplikasi tersebut. Kemudian, untuk mitra ya tadi, karena kan tadi itu, platform kami ini adalah untuk, platform multi-sided. Jadi di mana, selain pengguna ini ada value proposition yang ditawarkan untuk mitra atau tukang teknisi juga. Untuk mitranya tadi tuh yang pertama ada perluasan pasar atau digitalisasi. Jadi kayak misalnya ada teknisi-teknisi lokal ataupun freelancer yang kurang istilahnya kurang mendapatkan exposure ataupun, ketenaran untuk di masyarakat. Jadi dia tuh bisa menjangkau pelanggan baru di luar area sekitar tokonya tanpa harus mengeluarkan biaya iklan mandiri. Kemudian juga, manajemen order, karena kan ini aplikasinya bisa bertindak sebagai sistem kasir mini ya. Jadi dia bisa mencatat riwayat transaksi ataupun antrean garapan dan juga invoice-nya secara otomatis. Kemudian ada membangun reputasi. Jadi misalnya kayak teknisi-teknisi kecil tuh bisa bersaing sama usaha-usaha yang udah agak besar. Jadi hasil kerja itu bisa dibuktikan melalui rating tadi itu. Kemudian ada keamanan pembayaran, ya ini untuk ngindarin kasus pelanggan yang kabur ataupun nunda pembayaran setelah perangkat diperbaiki gitu. Karena dana itu kan diamankan oleh sistem platform gitu.
Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk yang lain-lainnya akan disampaikan oleh rekan-rekan saya. Terima kasih.